belakang makam Ibrahim, memang itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi satu paket setelah tawaf itu melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan ini tentu sangat dianjurkan. Tetapi untuk sholat di tempat yang lainnya yang termasuk satu paket itu beliau tidak pernah menemukan ada contohnya, ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat sama seperti sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi yang pasti adalah sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Setelah itu tidak perlu lagi sholat. Adapun tempat-tempat seperti Multazam, kalau mau berdoa di situ silahkan. Ya, kemudian di lokasi-lokasi yang lain juga silahkan. Tetapi secara khusus bahwa untuk melakukan sholat di belakang Multazam tidak ada. Ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan saat kita akan memulai sa'i di Bukit Safa, apakah kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah? Ya, saat kita menaiki atau tiba di Bukit Safa, memang yang hafal silakan membaca, yang tidak perlu. Nah, yang hafal cukup membaca 1 kali saja, hanya di Bukit Safa. Sementara ketika di Marwah tidak perlu membaca lagi. Begitu seterusnya. Jadi hanya di Safa akan memulai pertama itu, ketika di Marwah, kemudian yang ketiga di Safa tidak perlu membaca lagi. Jadi cukup sekali saja. Pertanyaan selanjutnya, saat antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad kita dianjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Pertanyaannya, berapa kali kita ucapkan doa tersebut? Bebas, tidak ada batasan. Kalau karena mungkin ramai umpamanya berdesak-desakan, ini bisa lebih dari sekali begitu ya. Tapi kalau cuma cukup sekali ya, karena sudah sampai di rukun Hajar Aswad ya udah, itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan bisa lebih dari 1 kali juga silahkan, tidak ada batasan bilangan tertentu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak.
على ما بلغ الحمد لله أمر صحيح. السؤال الآخر يقول هل الحاج مشروع له الأضحية؟ الأضحية يا كرام نافلة ليست واجبة، فإذا يستطيع الحاج وضحى أضحية غير الهدي هذا خير ولو به أجر، والأضحية عن الأحياء ويشرك فيه من يشاء من الحيوانات، فإذا ضحى مع الهدي هذا خير، وإذا لم يستطع فليست واجبة. Mau menerjemahkan sendiri Pak? Ada pertanyaan, bolehkah memotong hadyu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha? Ya pada dasarnya memotong hewan, baik hewan hadyu, kurban dan seterusnya itu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi jika ada yang melakukan pemotongan tersebut sebelum pemotongan hadyu ya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, dan itu karena ada fatwa dari ulama negeri setempat, negeri kita umumnya memang ada fatwa, maka ini tidak apa-apa, silahkan mau mengamalkan itu silahkan. Tentu yang bertanggung jawab adalah yang mengeluarkan fatwa, dan memang ada sebagian ahli ilmu para ulama yang berfatwa demikian dari dulu gitu. Jadi tetap yang terbaik adalah setelah masuk waktu Idul Adha tanggal 10. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh atau bagaimana hukumnya yang akan melaksanakan haji? Apakah boleh berkurban? Ya tentu perlu kita tegaskan kembali bahwa hukum berkurban itu sendiri adalah dianjurkan, ya tidak harus atau tidak wajib. Bagi yang memiliki rezeki lebih dan dia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai hadyu, umpamanya yang harus membayar hadyu, terus dia mau berkurban silahkan, tidak apa-apa. Tentu ini adalah amalan yang agung begitu. Jadi yang mau berkurban silahkan. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, Hajar Aswad itu setahu kami dibalurkan wangi-wangian ya, seperti umpamanya wangi-wangian yang disebut dengan mud ya. Bagaimana kita berihram kemudian mencium Hajar Aswad yang ada parfumnya atau wangi-wangian? Berarti kita akan melanggar larangan ihram. Jadi begini, salah satu
bentuk pemeliharaan perhatian pemerintah setempat, pemerintah ini terhadap Hajar Aswad ya dengan mencuci, kemudian memberikan wangi-wangian dan seterusnya. Tetapi sebetulnya begini, memberikan wangi-wangian itu setelahnya pasti dicuci. Jadi sehingga dan saat diberikan wangi-wangian itu tidak boleh dulu digunakan untuk dicium ataupun diusap ya. Setelah dicuci barulah dipersilakan untuk yang tua mencium atau mengusapnya. Jadi begitu. Kemudian kalaupun setelah dicuci Hajar Aswad itu masih wangi parfum, kemudian ada yang menciumnya saat tawaf dan dia tidak tahu kalau memang Hajar Aswad itu ada yang dikasih parfum, tidak apa-apa, tetap tawafnya sah begitu. Untuk pertanyaan kedua, jadi sebetulnya gini, kalau tidak memungkinkan sholat di belakang makam Ibrahim di mana saja, ya di samping kiri, di samping kanan, agak jauh dari belakang makam Ibrahim, tidak apa-apa selama itu di dalam Masjidil Haram. ماذا كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام الأربع أيام اللي بقي بها هنا؟ هل كان يلبي أو كان عليه الصلاة والسلام يشتغل بالعبادة، الصلاة، قراءة القرآن، التلبية. يقول إذا انتقل مشعر إلى مشعر في حال مسير، فإذا نزل يشتغل بذكر الله عز وجل. فهنا الآن مشروع لكم كثرة الذكر، العبادة عموما، قراءة القرآن، الصلاة، ذكر الله، الصدقة، الصيام، ما يستطيع. وهذا من رحمة الله أن ما في عمل مخصص، لأن لو في عمل مخصص قد إنسان يستطيع وإنسان ما يستطيع، لكن من رحمة الله علينا وبنا سبحانه وبحمده أن العمل الصالح حسب ما يستطيع الإنسان، هذا يصلي، هذا يقرأ، هذا يدعو، هذا يستغفر، هذا يستغفر. Ya, ada pertanyaan, selama masa Nabi menunggu dari tanggal 4 Zulhijjah sampai tanggal 8 yaitu hari Tarwiyah, apa yang dilakukannya? Ya, tentu sebetulnya tidak ada amalan-amalan khusus. Beliau sebagaimana diketahui ya, hanya sholat, berzikir, membaca Al-Quran, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Kemudian apakah bertalbiyah? Ya, tidak bertalbiyah kecuali hanya ketika perpindahan dari satu lokasi tempat untuk atau lokasi masih dalam rangkaian ibadah haji ke lokasi berikutnya baru bertalbiyah. Sebagai contoh, umpamanya dari tempat tinggal ini nanti tanggal 8 akan ke Mina Tarwiyah, maka bertalbiyah karena sedang perpindahan. Tapi ketika tiba di lokasi tersebut, ya sudah cukup bertalbiyahnya, itu dilanjutkan dengan zikir-zikir dan yang lainnya. Tadi di sebelah sini. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان قادرا حج قادر، ساق الهدي معه من المدينه، ساق من المدينه 63 والباقي جاء علي رضي الله عنه وارضاه من اليمن 37. والافضل ان ساق الهدي من بلده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فالقران افضل. ساق الهدي من بلده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، وساق من الحج، ساق الهدي من الحج فالقران افضل. فان
النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحدوها إلى تمتع. قال لو استقبلتم من يوم استدبرت لما سوق الهدي وجعلتها عمرا. هذا الذي أعرف أنا من كلام من جلب الهدي من خارج الحرم فالقران أفضل، وإن لم يكن مع هدي أن يأخذ من هنا فالتمتع أفضل. Ada pertanyaan, apa jenis haji apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian apakah yang paling utama, apakah yang dilakukan oleh Nabi jenis hajinya atau tamattu, haji tamattu. Jadi begini, Nabi SAW berhaji dengan jenis qiran, ya. Karena apa? Karena Nabi SAW membawa hewan-hewan hajinya itu dari Madinah, maksudnya dari sebelum masuk ke Mekah. Beliau memang membawa dari luar Mekah. Makanya Nabi SAW berhaji dengan haji qiran. Nabi SAW membawa 63 unta dari Madinah, dan sisanya dibawa oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Yaman. Ya, kurang lebih 36 yang dibawa oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian jika tidak mungkin membawa hewan dari luar tanah haram, misalkan dari negara kita atau dari mana, dari luar kota Mekah, saat akan masuk Mekah kan susah kita bawa hewan itu. Tetapi memungkinkannya apa? Kita membeli hewan yang sudah ada di tanah haram, maka tentu terbaik buat dia adalah melakukan haji jenis tamattu, ya, tamattu. Jadi kalau memungkinkan membawa hewan haji itu dari luar Mekah, sebelum masuk Mekah sudah kita bawa, itu terbaik adalah qiran. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya terbaik adalah tamattu, karena kita tidak bisa membawa hewan dari luar Mekah kemudian dibawa ke Mekah, ya. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Pak. Ya, sebetulnya pertanyaan Bapak ini akan dibahas besok, pembahasannya besok. Tapi nggak apa-apa. Tentu yang paling afdol adalah nafar tsani, yang kedua yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Yang tadi sebutkan detailnya oleh Bapak, tentu yang paling afdol adalah tanggal 13 Dzulhijjah keluar dari Mina. Itu jawaban singkatnya. Tapi detailnya insya Allah besok akan dibahas satu persatu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini 2 menit lagi azan.
murur di Muzdalifah, tidak mabit secara sempurna, itu boleh dan hajinya tetap sah dan mabitnya tetap sah. Secara singkat